Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3982, ikut campur dalam pertempuran antara Kaisar Dewa tingkat 9. Mungkin aku harus menemukan titik terobosan dari medan pertempuran Kaisar Dewa tingkat 9. Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. Kemudian, sosoknya melesat ke langit dan melesat ke langit berbintang. Yang lainnya semua terkejut. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah kamu ingin ikut campur dalam pertempuran antara Kaisar Dewa tingkat 9? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Kaisar Surgawi tingkat 8 dengan senjata itu, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Kaisar Surgawi tingkat 9. Dia mencari kematian. Bagus, itu hebat. Saya harap ketua sekte dapat membunuhnya. Dengan begitu, kita masih memiliki peluang untuk menang. Orang-orang dari Sekte Bintang Terbang sangat gembira. Orang-orang dari Paviliun Yunyu terkejut. Tidak bagus. Dia terlalu impulsif. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Orang-orang dari Paviliun Yunyu terkejut. Mereka merasa tidak bijaksana bagi Lu Ming untuk menyerang medan perang Kaisar Dewa tingkat 9. Satu kesalahan saja dan dia akan dibunuh oleh Kaisar Dewa tingkat 9. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Lu Ming telah melesat ke langit berbintang. Dia memanggil angin kencang yang menghantam kepala sekte dari Sekte Bintang Terbang. Bocah, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri jika kau ingin menyerangku. Pemimpin Sekte Bintang Terbang berteriak dingin. Tubuhnya diselimuti cahaya bintang. Seberkas cahaya pedang cahaya bintang melesat keluar dari tubuhnya dan menebas Lai Feng. Terjadi ledakan dahsyat. Cahaya pedang bintang dan badai saling bertabrakan terus-menerus, dan akhirnya, keduanya menghilang. Adik kecil Mu Yun, cepat mundur. Master Paviliun dari Paviliun Yunyu meraung. Dia juga punya kekhawatiran yang sama. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat dengan kekuatan senjata pembunuhnya, itu tidak cukup untuk ikut campur dalam pertempuran antara Kaisar Dewa tingkat 9. Begitu pemimpin Sekte Bintang Terbang melepaskan kekuatan penuhnya, Lu Ming akan berada dalam bahaya besar. Tidak apa-apa, aku akan membantumu membunuhnya. Ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia bahkan tersenyum pada Tuan Paviliun Yunyu. Hahaha, kau masih ingin membunuhku. Pergilah ke neraka. Pemimpin Sekte Bintang Terbang sangat marah hingga dia tertawa. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, dan cahaya bintang yang tak berujung menyebar. Pada saat ini, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit bersinar. Kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan muncul di alam semesta. Pedang dewa yang terbentuk dari cahaya bintang muncul, memancarkan aura mengerikan saat menyerang Lu Ming dan Master Paviliun Yunyu. Pedang bintang siklus surgawi, bunuh. Pemimpin Sekte Bintang Terbang meraung. Dia menyatukan kedua tangannya dan setidaknya ratusan cahaya pedang bintang besar melesat ke arah Lu Ming dan pemimpin Paviliun Yunyu. Cepat, mundur. Master Paviliun Yunyu meraung. Dia juga menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, dia melontarkan ratusan telapak tangan. Ratusan jejak telapak tangan besar dilontarkan, mencoba menghalangi pedang Dewa Bintang. Namun, pedang Dewa Bintang terlalu banyak, dan penguasa Paviliun Yunyu tidak dapat memblokir semuanya. Jika dia sendirian, pedang-pedang suci bintang ini tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Namun, Lu Ming ada di dekatnya. Dia ingin membebaskan tangannya untuk menyelamatkan Lu Ming, tetapi itu di luar kemampuannya. Ia hanya berharap Lu Ming dapat berhasil menghindarinya. Namun, Lu Ming tidak menghindar. Sebaliknya, dia menyerang pemimpin Sekte Bintang Terbang. Tidak bagus. Master Paviliun Yunyu terkejut dan ekspresinya berubah drastis. Pemimpin Sekte Bintang Terbang menampakkan ekspresi yang ganas. Wus! Lu Ming terus mengarahkan energi dalam manik badai, menyapukannya ke arah cahaya pedang bintang dan bertabrakan dengannya. Namun, ini adalah jurus pembunuh dari Master Sekte Flying Star Sect. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Lai Feng. Pada akhirnya, Lai Feng terus-menerus terpotong. Pedang bintang itu bersinar dan energi yang tersisa terus menebas Lu Ming. Seluruh tubuh Lu Ming terbungkus angin kencang. Dia terus bergerak, menghindari serangan sinar pedang bintang. Kecepatan Lu Ming sangat cepat dan dia berhasil menghindari beberapa sinar pedang bintang. Bocah, mati saja. Pemimpin Sekte Bintang Terbang meraung dengan ganas.
Banyak lagi cahaya pedang bintang yang menebas ke arah Luming. Namun, dia masih harus menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menghadapi penguasa Paviliun Yunyu. Melawan Luming, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya dapat menggunakan sebagian kekuatannya. Luming menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengarahkan kekuatan mutiara angin yang ganas dan memblokir sebagiannya, berhasil menghindari sebagian lainnya. Hal itu membuat wajah ketua Sekte Bintang Terbang menjadi gelap. Luming ternyata lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkannya. Dia licin dan sangat cepat, sehingga sulit untuk menyerangnya. Master Paviliun Yun, gunakan kekuatan penuhmu dan luncurkan serangan terkuatmu terhadap Master Sekte Bintang Terbang. Pada saat ini, Luming mengirimkan transmisi suara ke Master Paviliun Yunyu. Apa? Master Paviliun dari Paviliun Yunyu sedikit tertegun. Kamu menyerang dengan sekuat tenaga dan membuat pemimpin Sekte Bintang Terbang sibuk. Aku yakin aku bisa melukainya dengan parah. Luming terus mengirimkan transmisi suara kepada Master Paviliun Yunyu. Kepala Paviliun Yunyu terkejut. Mungkinkah Luming masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya? Mungkinkah seorang kaisar abadi tingkat pertama benar-benar mempunyai cara untuk melukai kaisar abadi tingkat ke-9 dengan parah? Namun, dia memikirkan Istana Surgawi. Istana Surgawi tidak akan mengirim orang-orang ini ke sini tanpa alasan. Mereka pasti sudah memikirkannya. Dan sekarang, tampaknya hanya Luming yang dapat memainkan peran kunci. Yang lain belum tampil dengan baik. Baiklah, pada saat ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Luming. Ayo, Flying Star, dasar anjing tua. Ayo kita bertarung sampai mati. Master Paviliun Yunyu meraung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci yang menyilaukan saat ia mengangkat esensi, ki, dan jiwanya ke titik tertinggi. Jari Yunxian. Master Paviliun Yunyu berteriak panjang dan mengacungkan jarinya. Cahaya surgawi yang tak terbatas berubah menjadi jari yang luas dan menunjuk ke arah ketua Sekte Bintang Terbang. Bagus, aku bisa membunuhmu. Pemimpin Sekte Bintang Terbang berteriak. Dia mengumpulkan cahaya bintang yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi pedang dewa yang besar. Dia juga melakukan serangan terkuatnya dan menebas jari yang tak terbatas itu. Tentu saja, pemimpin Sekte Bintang Terbang masih memiliki beberapa trik. Dia telah menyiapkan lebih dari 10 lapisan cahaya bintang di sekujur tubuhnya untuk mempertahankan diri dari Luming. Memanfaatkan kesempatan itu, Luming mengarahkan angin kencang di manik angin kencang itu dengan sekuat tenaga dan meledakkannya ke arah pemimpin Sekte Bintang Terbang. Namun, ketika angin kencang itu menghantam cahaya bintang pelindung di sekitar pemimpin Sekte Bintang Terbang, angin kencang itu dihalangi oleh cahaya bintang. Kaisar Surgawi tingkat 8 ingin menghancurkan pertahananku. Sungguh lelucon. Pemimpin Sekte Bintang Terbang mencibir. Saat dia berbicara, serangan terkuat dari Master Sekte Bintang Terbang dan Master Paviliun Yunyu saling bertabrakan, menciptakan cahaya yang menyilaukan. Setengah dari langit berbintang tertutup oleh cahaya yang menyilaukan, membuat orang sulit membuka mata. Pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata Luming. Sekarang, sebuah tongkat panjang muncul di tangan Luming. Itu adalah stik es misterius. Kekuatan terlarang itu mengalir deras ke dalam batang es misterius itu dengan cepat. Batang itu tumbuh dengan cepat, berubah menjadi batang raksasa yang lebih besar dari gunung. Ledakan. Luming memegang tongkat mistik es dan menghantamkannya ke arah ketua Sekte Bintang Terbang. Kekosongan itu hancur oleh pemboman batang es misterius. Ini, murid-murid Master Sekte Bintang Terbang menyusut tajam. Dia merasakan krisis yang mengerikan. Jika dia sedang dalam kondisi puncaknya, dia bahkan tidak akan menaruhnya di matanya. Dia 100% yakin bahwa dia bisa menghalanginya. Namun, dia baru saja menggunakan jurus terkuatnya untuk melawan Master Paviliun Yunyu. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Tongkat es yang sangat dalam itu mengenai Master Sekte Bintang Terbang dan cahaya bintang pelindungnya. Bab 3983, Jatuhnya Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Tongkat es mistik yang lebih besar dari gunung itu menghantam cahaya bintang pelindung dari Master Sekte Flying Star dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Tubuh Master Sekte itu bergetar hebat, dan cahaya bintang pelindungnya hancur satu demi satu. Lebih dari 10 lapisan cahaya bintang pelindung meledak. Tongkat mistik es raksasa menghantam tubuh pemimpin Sekte Bintang Terbang dengan keras.
Dia menjerit dan terlempar, menghancurkan beberapa meteorit besar. Ia terus terbang sejauh 1 miliar mil. Darah segar terus berceceran, mengotori langit berbintang. Di tubuhnya, tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Ia terluka parah. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka Luming tiba-tiba bisa melancarkan serangan yang mengerikan seperti itu. Jika dia mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Setelah menghempaskan pemimpin Sekte Bintang Terbang itu, Luming segera menyimpan tongkat mistik es itu. Di sisi lain, kepala paviliun-paviliun Yunyu sedikit bingung. Dia tidak menyangka kalau pemimpin Sekte Bintang Terbang akan tiba-tiba terluka parah. Tentu saja, dia tahu bahwa Luming lah yang melakukannya. Namun, dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Luming melakukannya. Ini karena serangannya bertabrakan dengan serangan Master Sekte Flying Star Sect, dan ledakannya 100 kali lebih menyilaukan daripada ledakan matahari. Dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa melihat samar-samar bayangan tongkat besar menghancurkan ketua Sekte Bintang Terbang lalu menghilang. Master Pavilion Yun, dia belum mati. Manfaatkan kesempatan ini. Suara Luming bergema di telinga pemimpin Pavilion Yunyu. Pemimpin Pavilion Yunyu tampaknya telah terbangun dari mimpi. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu ke belakang pikirannya dan menyerbu ke arah pemimpin Sekte Bintang Terbang dalam sekejap. Jarak ratusan juta mil ditempuh dalam sekejap. Jejak telapak tangan yang besar diledakkan ke arah pemimpin Sekte Bintang Terbang. Pemimpin Sekte Bintang Terbang meraung dan terbang keluar dari meteorit. Dia memancarkan cahaya bintang dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, dia terluka parah setelah dipukul oleh Luming. Dia menggunakan kurang dari setengah kekuatan penuhnya dan tidak sebanding dengan Master Pavilion-Pavilion Yunyu. Setelah beberapa gerakan, dia batuk darah dan lukanya semakin parah. Pada saat itu, Luming menciptakan hembusan angin kencang yang membentuk tornado dan menyapu ke arah Master Sekte Bintang Terbang. Kecil yang jahat, aku akan membunuhmu. Pemimpin Sekte Bintang Terbang meraung dan menerkam Luming. Dia membenci Luming sampai ke akar-akarnya. Luming benar-benar terlalu jahat. Dia jelas memiliki senjata pembunuh yang lebih kuat tetapi dia tidak menggunakannya sebelumnya. Hanya ketika dia memandang rendah Luming, dia tiba-tiba menggunakannya, membuatnya lengah dan menyebabkannya terluka parah oleh Luming. Jika saja Luming mengeluarkan senjata pembunuh itu sejak awal, dia pasti akan waspada dan tidak akan berakhir dalam kondisi seperti ini. Namun, dia sekarang sangat lemah. Serangannya bertabrakan dengan angin kencang, tetapi tidak mematahkan angin itu. Serangan dari Master Pavilion Yunyu telah tiba. Sebuah telapak tangan mengenai tubuh Master Sekte Flying Star. Tubuh Master Sekte itu meledak, hanya menyisakan kepalanya. Dia berlari dengan panik. Tuan Sekte. Pada saat ini, seorang ahli dari Sekte Bintang Terbang merasakan hawa dingin di hatinya dan wajahnya berubah pucat pasi. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari langit berbintang. Beberapa telapak tangan raksasa menutupi langit dan bumi, menenggelamkan kepala pemimpin Sekte Bintang Terbang. Kepala Master Sekte Bintang Terbang meledak, dan jiwanya ikut hancur. Master Sekte, seorang ahli kaisar dewa tingkat 9, dimusnahkan berkat kerja sama Luming. Pemimpin Sekte telah jatuh. Mundur, mundur. Melihat pemimpin Sekte Flying Star terbunuh, para ahli Flying Star Sect yang tersisa ketakutan. Beberapa dari mereka berteriak ketakutan dan mundur dengan cepat. Ledakan. Di langit berbintang, sebuah telapak tangan raksasa jatuh menghantam, mengenai seorang ahli kaisar surgawi tingkat 8 dari Sekte Bintang Terbang yang sedang berusaha melarikan diri. Tubuh ahli itu meledak dan dia tewas di tempat. Itu adalah penguasa Pavilion Yunyu. Seorang kaisar surgawi tingkat ke-8 biasa hanya dapat terbunuh seketika saat berhadapan dengan kaisar surgawi tingkat ke-9. Siapkan formasi, bertahan. Para ahli kaisar surgawi tingkat 8 yang tersisa dari Sekte Bintang Terbang meraung. Ke-11 ahli kaisar surgawi tingkat 8 yang tersisa menekan rasa takut mereka dan berkumpul bersama untuk bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Lapisan cahaya pertahanan melilit mereka seperti ember besi. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Sekte Bintang Terbang akan dihancurkan hari ini. Sosok kepala paviliun-paviliun Yunyu muncul, lalu dia menunjuk dengan jarinya. Ini adalah jurus pembunuh terkuatnya, Jari Awan Abadi.
Sebuah jari besar menunjuk ke arah pertahanan yang didirikan oleh 11 kaisar dewa tingkat 8 dari Sekte Bintang Terbang. Pada saat yang sama, 12 kaisar dewa tingkat 8 dari Paviliun Yunyu juga melancarkan serangan terkuat mereka untuk berkoordinasi dengan Master Paviliun. Ledakan. Sebanyak 13 ahli, menyerang, formasi pertahanan Sekte Bintang Terbang. Dengan suara yang memekakan telinga, formasi pertahanan yang dibentuk oleh 11 ahli alam Kaisar Surgawi ke-8 dari Sekte Bintang Terbang hancur. Ke-11 ahli itu terlempar kemana-mana seperti meteorit. Masing-masing dari mereka batuk darah dan wajah mereka pucat. Membunuh. Penguasa Paviliun Yunyu menyerbu dan melancarkan 2 serangan telapak tangan. 2 kaisar dewa tingkat 8 terbunuh. Para ahli Kaisar Surgawi tingkat 8 dari Paviliun Yunyu juga menyerbu. Berbagai gerakan mematikan terus digunakan untuk membombardir lawan mereka. Tidak jauh dari sana, Luming berdiri diam di kehampaan dan tidak melanjutkan serangan. Dia tidak perlu melakukan apapun. Keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak telah hancur total. Sekte Bintang Terbang akan hancur. Ada 2 kaisar dewa tingkat 8 yang tewas di tangannya. Kontribusi seperti itu sudah cukup baginya untuk lulus penilaian. Karena di antara orang-orang yang tersisa, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Di medan perang yang luas, pembunuhan terus berlanjut. Namun, itu adalah pertempuran sepihak. Orang-orang dari Sekte Bintang Terbang berlarian menyelamatkan diri, sedangkan orang-orang dari Paviliun Yunyu mengejar mereka. Selain Luming, ada 4 orang dari Istana Surgawi yang berpartisipasi dalam penilaian senjata surgawi. Keempat orang ini juga dengan panik mengejar orang-orang dari Sekte Bintang Terbang. Ini karena mereka tahu bahwa Luming pasti akan menempati satu tempat. Mereka berempat hanya bisa bersaing untuk satu tempat. Pertempuran berlangsung lebih dari setengah hari sebelum berhenti. Pada akhirnya, Sekte Bintang Terbang menderita kekalahan telak. Setidaknya 80% ahli Sekte Bintang Terbang di atas alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7 telah meninggal. Dari Kaisar Dewa tingkat pertama hingga ke-6, 50-60% di antaranya telah tewas. Adapun yang tersisa, sebagian menyerah sementara sebagian lainnya melarikan diri. Setelah itu, Paviliun Yunyu memimpin pasukan untuk menyerang wilayah Sekte Bintang Terbang dan mendudukinya. Namun, Luming dan yang lainnya tidak ikut campur dalam pertempuran terakhir. Petugas langit telah muncul dan membawa mereka pergi. Di langit berbintang, kau telah melakukannya dengan baik kali ini. Sekte Bintang Terbang telah dihancurkan. Misimu telah selesai. Sekarang, tunjukkan padaku jimat giokmu. Kata sesepuh itu. Kata pejabat Sky. Mengenai orang-orang yang menghilang, dia sama sekali tidak menyebutkannya. Adalah hal yang normal jika ada yang meninggal dalam penilaian. Luming dan yang lainnya menyerahkan jimat giok mereka kepada pejabat langit. Pejabat langit mengambilnya, mengamatinya dengan indera spiritualnya, lalu mengangguk. Muyun, kamu telah lulus ujian. Simpan saja jimat giok itu. Kata pejabat langit itu. Dia kemudian mengembalikan jimat giok itu kepada Luming. Yao Feng, kamu telah lulus ujian. Simpan token giok itu. Pejabat langit mengembalikan jimat giok kepada pemuda lainnya. Bab 3984 bertemu dan lagi. 3 lainnya kecewa dengan pengumuman pejabat langit tersebut. Kalian bertiga gagal dalam ujian. Aku akan mengambil kembali jimat giok kalian. Kalian boleh pergi dan melakukan apapun yang seharusnya kalian lakukan. Dengan itu, pejabat langit melambaikan tangannya dan gelombang energi menyapu Luming dan Yao Feng, meninggalkan mereka bertiga menangis. Petugas langit itu sangat cepat. Dia membawa Luming dan yang lainnya kembali ke kota Dreamsky dan tiba di sebuah aula. Aula ini sangat luas dan ki surgawinya sangat padat. Bahkan lebih padat daripada banyak tanah suci kultivasi. Luming melihat banyak orang duduk bersila di aula, berkultivasi. Kalian semua dapat berkultivasi di sini terlebih dahulu. Saat semua orang sudah ada di sini, babak penilaian berikutnya akan dimulai. Ini juga akan menjadi penilaian terakhir. Orang yang menyelesaikannya akan menjadi senjata kelas surga sejati. Pejabat langit itu menjelaskan, seraya menambahkan, jangan khawatir, tidak akan ada seorang pun yang berani bergerak saat berkultivasi di sini. Dengan itu, petugas langit itu pergi. Kakakmu, tolong. Yao Feng menangkupkan tinjunya ke arah Luming dan pergi. Ia bertemu dengan beberapa orang lain di seberang aula. Jelas bahwa mereka adalah anggota klan Yao Feng.
Mereka berkumpul dan saling berbisik. Beberapa pemuda di antara mereka sesekali menatap Luming dengan pandangan tak percaya dan terkejut. Luming tersenyum tipis dan mengabaikannya. Ia pergi ke tempat kosong di sisi aula dan duduk bersila, bermeditasi pada teknik pedang iblis yang hebat. Awalnya, ia ingin mengolah seni rahasia iblis lainnya. Namun, jika ia mengolah seni rahasia iblis biasa, seni rahasia itu akan berubah menjadi rune seni rahasia dan menyatu ke dalam selnya. Itu akan terlalu mencolok. Oleh karena itu, Luming memilih untuk memahami teknik pedang iblis yang hebat. Luming telah lama menghafal teknik pedang iblis yang hebat. Namun, dia tidak akan mampu memahaminya dalam waktu singkat. Ini adalah tempat yang paling cocok baginya untuk melakukannya. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di aula itu bertambah. Jelas terlihat bahwa beberapa orang telah selesai menonton putaran penilaian pertama. Tiba-tiba, Luming merasakan kulitnya menegang. Ada niat membunuh. Luming tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya bagaikan kilat saat dia melihat ke satu arah. Ada sekelompok orang di arah itu. Jumlah mereka lebih dari selusin, baik pria maupun wanita. Mereka jarang terlihat, dan wanita-wanita itu cantik, sebanding dengan para elf. Namun, orang-orang ini semuanya mengenakan jubah putih, dan ada cahaya suci yang redup. Ras malaikat. Luming bisa tahu sekilas bahwa orang-orang ini berasal dari ras malaikat. Meskipun pihak lain tidak mengembangkan sayap malaikatnya, tanda-tanda kehidupan terlalu jelas. Asyik, lebih dari selusin pemuda dari ras malaikat melangkah ke arah Luming. Dalam sekejap mata, mereka sudah ada di depannya. Ekspresi Luming tenang. Dia duduk di sana, tidak bergerak. Petugas langit telah berkata bahwa tidak seorang pun berani bergerak di sini, dan ini tentu saja termasuk 10 balapan teratas. Penggembala awan. Salah satu malaikat muda yang lebih tinggi berbicara dengan dingin. Rambut emasnya menari-nari seperti singa liar. Apakah ada sesuatu? Luming mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar pemberani. Orang sepertimu berani menantang Tuan Muda Jabert. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Lain kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu sampai mati. Kata malaikat berambut emas. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kau tidak menyerang secara membabi buta. Kalau tidak, kaulah yang akan mati. Luming berbicara, wajahnya masih tenang. Pemuda dari klan malaikat itu mencibir, tatapannya dingin. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Malaikat muda itu meninggalkan niat membunuh yang dingin dan kemudian pergi. Di samping, banyak mata orang tertuju pada Luming. Kudengar si penggembala awan menantang Jabert dari ras malaikat saat dia masih menjadi ras elf. Mereka memutuskan untuk melawannya 1000 tahun kemudian. Saya juga pernah mendengarnya. Masalah ini sekarang menimbulkan kegemparan di jagat raya. Apakah menurutmu penggembala awan akan mampu melawan Jabert setelah 1000 tahun? Bagaimana mungkin? Bahkan jika bakat penggembala awan tidak kalah dengan Jabert, perbedaan kultivasi di antara mereka terlalu besar. Bagaimana mungkin dia bisa mengejarnya dalam 1000 tahun? Sungguh, 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Terlalu singkat. Banyak orang sedang berdiskusi. Namun, beberapa orang mengamati Luming dengan rasa ingin tahu dan tidak berkomentar. Orang-orang ini biasanya merupakan favorit surga dari 10 ras teratas. Permisi, permisi. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun mengenakan jubah tau longgar melintas dan berjalan menuju Luming. Sudut bibir Luming melengkung sedikit, memperlihatkan senyuman. Dan dia tidak menyangka akan bertemu lagi di sini setelah berpisah di planet induk klan naga. Namun, dia tidak melihat gelembung apapun. Dandan datang ke sisi Luming dan mengiriminya transmisi suara, "Saudaraku, kamu benar-benar berani melawan para malaikat itu. Kerja bagus, aku mendukungmu." Tentu saja, Dandan tidak dapat mengenali Luming. Tubuh Luming saat ini dan aura sumber kehidupannya sama sekali berbeda. Ia melanjutkan, "Jujur saja, aku sudah lama kesal dengan burung-burung bodoh itu. Dulu di planet induk ras naga, sudah ada burung-burung bodoh yang berani menindas salah satu adikku. Aku sudah lama ingin menghadapi mereka. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" Wajah Luming menjadi gelap. Bukankah orang ini adalah adik laki-laki yang sedang dibicarakannya? Kala itu, di planet induk klan naga, ada makhluk sakti dari klan malaikat yang bekerja sama dengan para penguasa surgawi dari istana surgawi untuk menghadapi Luming. "Kak, kenapa mukamu hitam sekali?"
Jangan bilang kalau kamu takut sama burung-burung bodoh itu. Dandan melanjutkan, mencoba memancingnya untuk bertindak. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk bergandengan tangan dengan saya. Lu Ming mencibir. Asyik. Dandan segera melompat setinggi 10 meter, matanya terbelalak karena marah, dan jubah Taoisnya yang longgar mengembang. Bocah, beraninya kau meremehkanku. Tuan ini bisa mati karena marah. Nak, tinggalkan aku informasi kontak Dewa Mimpi Jade. Pada saat itu, aku akan membuktikan kepadamu apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Dandan masih memelototi Lu Ming. Dia selalu sombong, dan sekarang karena dia dipandang rendah, dia menjadi sangat marah hingga hatinya sakit. Baiklah, Lu Ming mengangguk dengan santai. Dia kemudian bertukar informasi kontak dengan Dandan. Dia tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Dandan sekarang. Bagaimanapun, fakta bahwa dia adalah Lu Ming bukanlah masalah sepele. Dia tidak boleh mengungkapkannya. Begitu terungkap, dia tidak akan bisa masuk ke istana surga. Dia bahkan tidak akan bisa menemukan tempat di alam semesta purba. Dia hanya bisa berlari kembali ke planet induk klan naga. Setelah bertukar informasi kontak dengan Lu Ming, dia pergi dengan marah. Penggembala awan, Lu Ming hendak melanjutkan pemahamannya tentang teknik pedang iblis yang hebat ketika suara lain terdengar. Suara itu sangat jelas dan enak didengar. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa begitu sulit untuk berkultivasi dengan benar? Dari suaranya, dia tahu bahwa itu adalah putri peri Ling Yuwei. Gelombang udara segar dan alami menerpa wajahnya saat sebuah sosok melayang mendekat. Siapa lagi kalau bukan Ling Yuwei? Di samping Ling Yuwei ada beberapa pemuda dari klan Elf. Mereka semua adalah wanita cantik. Lu Ming mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah Hua Sui. Di sampingnya, banyak orang memandang Lu Ming dan kemudian Ling Yuwei, wajah mereka penuh dengan rasa iri. Tentu saja, banyak juga orang yang menunjukkan permusuhan yang kuat. Lu Ming tersenyum pahit. Bab 3985, Rahasia Alam Semesta Gelap. Sungguh kebetulan. Apakah Anda juga berpartisipasi dalam penilaian senjata surgawi? Saya tidak mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya. Lu Ming tersenyum. Sebelumnya aku tidak berencana untuk mengikuti ujian prajurit surgawi, tetapi bakatku meningkat pesat setelah aku mendapat kesempatan dari pohon induk benih suci. Ayahku telah memutuskan untuk membiarkanku memasuki istana surgawi untuk berlatih, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasiku di masa depan. Jadi, aku datang. Kata Ling Yuwei. Ia mengamati Lu Ming dan matanya berbinar. Kau sudah mencapai alam kaisar surgawi. Ada keterkejutan dalam kegembiraannya. Dia ingat dengan jelas saat pertama kali bertemu Lu Ming di perjanjian sumber daya grup zona bintang laut besi. Tingkat kultivasi Lu Ming sangat rendah saat itu. Dia jauh dari ranah kaisar surgawi. Namun, hanya dalam waktu singkat, Lu Ming telah mencapai alam kaisar surgawi. Kecepatan kultivasi seperti itu benar-benar mengejutkan. Lu Ming berkata bahwa ia akan menantang Jabert 1000 tahun kemudian. Bagi yang lain, itu hanya lelucon. Namun, ia merasa bahwa itu mungkin saja terjadi sekarang. Aku hanya beruntung. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Lu Ming tertawa. Ia menyadari bahwa kultivasi Ling Yuwei telah mencapai batas alam kaisar surgawi tingkat kedua. Ia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus alam kaisar surgawi tingkat ketiga. Kecepatan kultivasi semacam ini juga mengejutkan. Tampaknya bakat Ling Yuwei juga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Cantik, ku dengar kau tunangan pria ini. Ini benar-benar seperti bunga segar yang menempel di kotoran sapi. Suara yang tidak selaras terdengar. Itu Dandan lagi, dan dia tidak tahu kapan dia berbalik lagi. Kenapa kau tidak membatalkan pertunangan? Aku akan memperkenalkanmu pada seorang elit muda. Dia adalah adikku, tetapi tidak mudah bagimu untuk bertemu dengannya sekarang. Bakatnya jelas lebih tinggi dari Mu Yun. Kenapa kau tidak mempertimbangkannya? Dandan melanjutkan. Jelaslah bahwa dia sedang membalas dendam pada Lu Ming. Dia masih menyimpan dendam terhadap Lu Ming karena meremehkannya. Lu Ming terdiam. Dandan tidak berubah sama sekali. Tidak terima kasih. Ling Yuwei mengerutkan kening, sedikit tidak senang dengan Dandan. Aku serius. Kau harus benar-benar mempertimbangkannya. Adikku sangat berbakat dan ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam semesta di masa depan. Dandan terus mengoceh, sambil terus mempromosikan. Wajah Ling Yuwei gelap, ketidaksenangannya menyebar ke seluruh ruangan. Ah,
Pendapat wanita yang luar biasa. Apa bagusnya orang ini? Adik laki-lakiku adalah yang terbaik. Dandan bergumam beberapa kali dengan enggan sebelum dia pergi. Untuk sesaat, Lu Ming dan Ling Yuwei merasa sedikit canggung saat mereka mengobrol sebentar-sebentar. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa itu penilaian putaran kedua? Lu Ming mengubah topik pembicaraan. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan alam semesta gelap. Ling Yuwei mengirim pesan telepati ke Lu Ming. Alam semesta gelap. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia telah mendengar dari iblis tulang bahwa Istana Langit mengumpulkan Qi Yin yang memiliki kecerdasan, yang mungkin berhubungan dengan alam semesta gelap. Dia ingin menanyakan lebih banyak detail, tetapi iblis tulang tidak banyak bicara. Dia hanya berkata bahwa dia akan tahu lebih banyak setelah menjadi prajurit dewa. Dia tidak menyangka Ling Yuwei akan membicarakannya lagi, dan sepertinya putaran kedua penilaian prajurit surgawi itu ada hubungannya dengan alam semesta gelap. Apa itu Dark Universe? Seberapa banyak yang kamu ketahui? Ceritakan padaku. Lu Ming mengirim pesan ke Ling Yuwei. Ling Yuwei menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aku hanya mendengar beberapa patah kata dari ayahku, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia mengatakan bahwa Istana Surgawi memiliki aturan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkapkan informasi tentang alam semesta gelap kepada dunia luar. Dia hanya mengatakan bahwa aku secara alami akan mengetahui lebih banyak tentang hal itu ketika aku menjadi prajurit surgawi. Lu Ming hanya bisa menahan rasa penasarannya. Dia tentu akan mengetahuinya dalam penilaian selanjutnya. Setelah mengobrol dengan Ling Yuwei sebentar, mereka semua menemukan tempat untuk duduk dan berkultivasi sambil menunggu. Penantian ini berlangsung selama 2 tahun penuh. Lagi pula, beberapa orang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan putaran pertama penilaian. Misalnya, penilaian Lu Ming ditetapkan berlangsung selama 1 tahun. Hanya saja mereka menyelesaikannya lebih cepat dan lebih awal. Wajar jika beberapa penilaian memerlukan waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, pemahaman Lu Ming tentang teknik pedang iblis besar sudah sangat mendalam. Dia percaya bahwa dengan sedikit waktu lagi, dia akan dapat mencapai tingkat pemula dan mengubahnya menjadi rune teknik rahasia, mengintegrasikannya ke dalam sel-selnya. Pada saat ini, jumlah orang yang berkumpul di aula telah melampaui 10.000. Tingkat keberhasilan penilaian putaran pertama tidak terlalu tinggi. Hanya 2 dari 12 orang dalam kelompok Lu Ming yang lulus. Tingkat keberhasilannya hanya 1 dari 6. Namun, alam semesta purba ini terlalu luas. Ada banyak orang yang berhasil memperoleh Yin Qi gelap, jadi tentu saja, ada banyak orang yang mendaftar. Beberapa pejabat langit memasuki aula. Saat ini, babak pertama penilaian telah berakhir. Anda telah lulus dari babak pertama penilaian. Sekarang, babak kedua akan dimulai. Selama Anda lulus dari babak kedua penilaian, Anda bisa menjadi prajurit surgawi. Kata sesepuh itu. Putaran kedua ujiannya adalah memasuki alam semesta gelap. Seorang pejabat langit berambut putih di tengah berkata, alam semesta gelap. Di tempat kejadian, banyak orang yang menunjukkan ekspresi ragu. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak mengubah ekspresi mereka. Jelas bahwa mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Misalnya, Ling Yuwei dan yang lainnya yang berasal dari keluarga kelas atas. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Dark Universe secara singkat. Namun, seperti yang telah Anda semua dengar, sebaiknya jangan sebarkan berita tentang Dark Universe saat Anda pergi. Jika tidak, Istana Surgawi akan menghukum Anda dengan keras. Kata pejabat langit berambut putih itu, ekspresinya dingin. Hati banyak orang bergetar, dan mereka buru-buru mengangguk. Mereka tidak berani menentang perintah Istana Surgawi. Pejabat langit berambut putih mengangkat tangan, dan aula menjadi sunyi. Alam semesta gelap bukan bagian dari alam semesta purba. Pejabat langit berambut putih itu melanjutkan, tetapi kemudian berhenti, seolah menunggu yang lain mencerna informasi tersebut. Apa? Banyak orang terkejut, termasuk Lu Ming. Tidak termasuk alam semesta purba. Apa maksudnya? Misalnya, Ciliokosem kecil dan Ciliokosem tengah itu melekat pada alam semesta purba dan masih termasuk dalam alam semesta purba. Alam semesta gelap tidak termasuk dalam alam semesta purba. Mungkinkah ada lebih dari satu alam semesta di dunia? Tuan pejabat langit, mungkinkah ada lebih dari satu alam semesta? Apakah ada alam semesta lain di tengah kekacauan tak berujung selain alam semesta purba?
Seseorang bertanya. Tidak juga. Dark Universe tidak bisa dianggap sebagai alam semesta lain. Alam semesta ini berbeda dari alam semesta purba. Alam semesta ini adalah tempat yang istimewa. Kata pejabat langit berambut putih itu. Pejabat langit senior, apakah ada alam semesta lain? Seseorang bertanya. Ini, aku tidak begitu yakin. Ayo kita kembali ke alam semesta yang gelap, kata pejabat langit berambut putih itu. Tempat itu aneh, dan ada banyak sekali iblis yang tinggal di sana. Iblis. Mungkinkah itu iblis abisal? Apakah itu jurang? Seseorang berseru. Hati Luming tergerak. Iblis abisal. Ia sering mendengar istilah ini saat berada di Ciliokosem kecil. Kemudian, saat ia tiba di alam semesta purba, ia juga sering mendengarnya. Namun, ia tidak pernah tahu di mana jurang iblis abisal berada. Dulu ia mengira itu hanyalah dunia tengah atau galaksi tertentu. Mungkinkah itu benar-benar alam semesta gelap? Anda benar mengatakan jurang. Jurang dalam rumor tersebut mengacu pada alam semesta yang gelap. Kata pejabat langit berambut putih itu. Bab 3986 memasuki jurang. Iblis neraka. Tatapan mata banyak orang tampak serius. Iblis abisal. Banyak orang tumbuh besar mendengar istilah ini. Itu adalah sinonim dari teror. Ujian kali ini adalah memasuki alam semesta gelap, dan mereka harus berhadapan dengan iblis jurang, sehingga banyak orang tidak dapat menahan rasa gugup. Namun, beberapa orang menunjukkan niat bertempur dan rasa ingin tahu yang kuat. Ada juga beberapa ras di alam semesta purba yang dikatakan memiliki darah iblis. Namun, ras-ras ini sama sekali tidak memiliki darah iblis murni dan sudah dianggap sebagai makhluk alam semesta purba. Setan-setan jahat dari alam semesta gelap adalah musuh besar istana surgawi. Mereka telah berperang dengan istana surgawi selama bertahun-tahun. Ujian Anda selanjutnya adalah memasuki alam semesta gelap dan membunuh iblis jahat di sana untuk mendapatkan poin prestasi istana surga. Hanya bila poin pencapaian Anda mencapai jumlah tertentu Anda akan dianggap lulus penilaian. Di sini, saya akan memberitahu Anda tentang penggunaan poin prestasi. Di istana surgawi, poin prestasi adalah yang paling penting. Dengan poin prestasi, Anda memiliki segalanya. Pejabat langit berambut putih itu menjelaskan, dan semua orang mendengarkan dengan tenang. Biar ku beritahu, saat pertama kali kalian menjadi prajurit dewa, istana surgawi akan memberimu kesempatan yang akan memungkinkan semua orang menuai manfaat besar. Beberapa akan mengalami terobosan dalam kultivasi, beberapa akan membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, beberapa akan mampu memutus belenggu teknik rahasia asal, dan seterusnya. Pejabat langit berambut putih itu melanjutkan. Banyak mata orang yang berkobar karena gairah. Mereka semua telah mendengar hal ini. Saat seseorang pertama kali menjadi prajurit surgawi, istana surgawi akan menganugerahi mereka kesempatan, yang sangat penting. Selain itu, jumlah kesempatan yang diperoleh saat seseorang pertama kali menjadi prajurit surgawi juga terkait dengan poin prestasi. Itu karena prajurit surgawi juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Prajurit surgawi tingkat 3 adalah yang terendah, diikuti oleh prajurit surgawi tingkat 2, dan prajurit surgawi tingkat 1. Tingkatan prajurit surgawi sepenuhnya dibagi berdasarkan poin prestasi. Hampir semua dari kalian adalah prajurit surgawi kelas 3 saat pertama kali menjadi prajurit surgawi. Namun, jika kalian memperoleh lebih banyak pahala selama penilaian, kalian mungkin menjadi prajurit surgawi kelas 2. Hadiah saat pertama kali menjadi prajurit surgawi akan lebih menakjubkan. Perkataan pejabat langit berambut putih itu membuat banyak orang semakin bersemangat. Selain itu, poin prestasi hampir maha kuasa di istana surgawi. Anda dapat menukarnya dengan harta apapun di istana surgawi, seperti semua jenis senjata dan baju besi dewa yang kuat, semua jenis keterampilan rahasia, dan bahkan 3.000 keterampilan rahasia kuno. Pejabat langit berambut putih itu melanjutkan. Hati Luming bergetar. Berbagai keterampilan rahasia dan 3.000 keterampilan rahasia kuno sangat menarik bagi Luming. Bukan hanya harta karun. Selama Anda memiliki cukup poin prestasi, Anda juga dapat meminta para ahli istana surgawi, atau bahkan penguasa surga, untuk membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Jika Anda memiliki musuh, Anda juga dapat menggunakan poin prestasi Anda untuk meminta bantuan para penguasa istana surgawi untuk menghadapi mereka. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan poin prestasi Anda untuk membantu pasukan yang Anda miliki untuk meningkatkan kekuatan mereka.
Penjelasan pejabat langit itu menyebabkan mata semua orang terbakar oleh gairah. Poin prestasi sungguh maha kuasa. Selama dia memiliki poin prestasi, dia bisa melakukan apa saja di istana surgawi dan mendapatkan harta apapun. Selama istana surgawi memilikinya, istana surgawi dapat melakukannya. Tentu saja, dia membutuhkan poin prestasi yang cukup. Jadi, pergilah dan dapatkan poin prestasi sebanyak yang kau mau. Sekarang, ikuti aku ke alam semesta yang gelap. Pejabat langit berambut putih mengumumkan. Petugas langit kemudian membawa mereka keluar dari kota Dreamsky dan menuju langit berbintang yang misterius. Langit berbintang ini bukan milik ras manapun. Itu adalah langit berbintang yang dijaga oleh istana surgawi, dan itu secara langsung milik istana surgawi. Kelompok itu mengikuti pejabat langit selama beberapa hari sebelum akhirnya tiba di tempat tujuan. Melihat situasi di depan mereka, semua orang tercengang dan mata mereka terbelalak karena terkejut. Di langit berbintang di depan, ada jurang yang besar dan tak terbatas. Ya, jurang yang dalam, seolah-olah langit berbintang telah pecah. Jurang itu gelap gulita dan dalamnya tak terduga. Yang terpenting, jurang itu terlalu besar. Banyak bintang yang seperti debu jika dibandingkan dengan jurang itu. Itulah kenyataannya. Banyak bintang yang mengambang di sekitar jurang. Ada ratusan bintang, membentuk susunan bintang siklus surgawi yang besar. Ada banyak sekali prajurit surgawi yang ditempatkan di bintang-bintang ini. Ini adalah pintu masuk ke alam semesta gelap. Istana surgawi ilusiku telah menempatkan banyak sekali prajurit surgawi di sini untuk mencegah para iblis jahat menyerbu keluar. Sebenarnya, masing-masing dari 5 istana surgawi agung menjaga jurang serupa yang mengarah ke alam semesta gelap. Kata pejabat langit berambut putih itu. Sambil berbicara, mereka terbang maju. Saat mereka mendekat, sekelompok tentara surgawi terbang mendekat. Para prajurit surgawi ini mengenakan baju besi berwarna putih dengan berbagai macam ukiran rune di atasnya. Ini adalah baju besi standar untuk prajurit surgawi. Dikatakan bahwa bahkan tingkat terendah pun dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Surgawi tingkat 9. Ling Yue mengirim pesan telepati ke Lu Ming. Istana surgawi sungguh kaya. Lu Ming mendesah. Bahkan level terendah pun dapat menahan serangan penuh dari Kaisar Surgawi tingkat 9. Dengan begitu banyak senjata surgawi, masing-masing akan sangat kuat saat diperlengkapi. Pejabat langit melangkah maju dan bernegosiasi dengan para prajurit surgawi. Kemudian, para prajurit surgawi membawa mereka dan terbang menuju jurang. Angin kencang bertiup dari jurang. Semua orang menggunakan kekuatan surgawi mereka untuk melawannya dan kemudian terbang ke jurang. Di dalam jurang, ada daya isap yang kuat yang menarik mereka ke bawah. Itu terlalu dalam. Mereka terjatuh selama seharian sebelum akhirnya mencapai ujung. Di bawah mereka ada daratan yang luas. Di daratan itu, ada kota yang sangat megah. Seluruh kota itu gelap gulita dan terbuat dari logam yang sangat keras. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, membentuk formasi besar. Di dalam kota itu, ada banyak sekali pembudidaya istana surgawi dan prajurit surgawi. Di luar kota, ada daratan luas yang tak terlihat ujungnya. Kebetulan seluruh kota berada di depan jurang. Mereka mendarat di sebuah alun-alun yang luas di kota itu. Kota ini milik istana surgawi kita. Di luar kota adalah dunia para setan jahat. Alam semesta yang gelap itu sangat aneh. Seperti benua yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Para prajurit istana surgawi telah menjelajahinya sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan ujungnya. Ada banyak sekali iblis yang tinggal di benua ini. Petugas langit menjelaskan, Tuan pejabat langit, bagaimana kita bisa mendapatkan poin prestasi? Apakah kita hanya membunuh iblis, atau kita harus membawa pulang semacam token? Seseorang bertanya, setiap iblis jahat memiliki setetes darah roh iblis jahat. Bunuh iblis jahat, kumpulkan darah roh iblis jahat, dan bawa kembali ke istana surgawi. Tentu saja akan ada cara untuk menghitung poin prestasi. Secara umum, semakin kuat iblis jahat, semakin banyak poin prestasi yang akan diperolehnya. Namun, hal itu belum tentu terjadi. Hal itu juga tergantung pada potensinya. Jika Anda membunuh iblis jahat dengan potensi besar dan iblis jahat kesayangan surga, Anda akan memperoleh lebih banyak poin prestasi. Semua ini harus dihitung oleh sumur prestasi saat Anda kembali ke istana surgawi. Pejabat langit berambut putih itu terus menjelaskan.
Semua orang mengangguk dan mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Bab 3987, Pertemuan Pertama dengan Iblis. Kota ini disebut Kota Nantian, dan mendapat namanya karena istana surgawi ilusi menjaga selatan alam semesta. Jika Anda ingin keluar, Anda harus melalui pintu keluar khusus. Selain itu, saat Anda keluar, Anda harus pergi secara berkelompok. Jika Anda mengirim terlalu banyak sekaligus, itu akan dengan mudah membuat pasukan iblis jahat waspada. Seorang prajurit surgawi berbaju besi putih berkata, "Benar sekali, wilayah di luar kota Nantian sangat luas. Wilayah itu dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat bahayanya. Wilayah tingkat 1 adalah yang paling aman. Semakin tinggi tingkatnya, semakin berbahaya wilayah itu. Kaisar Dewa harus tinggal di wilayah tingkat 2. Mereka yang berada di bawah Kaisar Dewa harus pergi ke wilayah tingkat 1. Mereka yang berada di atas Kaisar Dewa harus pergi ke wilayah tingkat 3. Tentu saja, beberapa jenius papan atas tidak termasuk. Kalian harus memilih wilayah kalian terlebih dahulu. Kemudian, aku akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan membiarkan para prajurit dewa membawa kalian keluar," kata pejabat langit berambut putih itu. Seketika, Lu Ming dan yang lainnya memilih area dengan level yang berbeda. Lu Ming tentu saja memilih area level 2. Setelah menentukan pilihan, pejabat langit membagi mereka ke dalam beberapa kelompok dan menyuruh para prajurit memimpin mereka keluar. Dia, Ling Yuwei, dan Dandan semuanya telah dipisahkan oleh pejabat langit dan tidak berada dalam kelompok yang sama. "Mari ikut saya," seorang prajurit surgawi berkata kepada sekelompok orang. Kemudian, prajurit surgawi itu memimpin sekelompok orang yang berpartisipasi dalam penilaian dan pergi. Sekitar setengah hari kemudian, sekelompok prajurit surgawi lainnya berangkat bersama sekelompok orang. 2 hari kemudian, giliran kelompok Lu Ming. Ada sekitar 500 orang. Mereka dipimpin oleh sekelompok prajurit surgawi dan menuju gerbang kota. Aktifkan formasi. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba di sudut gerbang kota, seseorang langsung berteriak. Kemudian, susunan yang menyelimuti gerbang kota membuka sudut dan mereka terbang keluar dari sana. Di luar tembok kota adalah daratan tanpa batas. Sekilas, orang tidak dapat melihat ujungnya sama sekali, luas dan tidak berbatas. Terlebih lagi, langit dan bumi tidak lagi dipenuhi dengan ki dewa yang padat, tetapi dengan segala macam ki iblis. Ki surgawi sangat sedikit dan sangat redup. Jika mereka telah menggunakan terlalu banyak kekuatan surgawi, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyerap ki surgawi dari langit dan bumi untuk mengisinya kembali. Mereka harus menyerapnya dari kristal surgawi atau harta lainnya. Jadi, mereka harus menyiapkan kristal surgawi yang cukup ketika mereka datang ke sini. Wilayah tingkat 2 yang akan saya tuju sekarang disebut Pegunungan 8 Ular. Pegunungan ini terdiri dari 8 pegunungan besar yang menyerupai ular. Pegunungan ini luas dan tak terbatas, dan ada banyak setan jahat yang kuat yang tinggal di sana. Namun, tingkat kultivasi tertinggi para iblis jahat di sana tidak lebih tinggi dari alam kaisar surgawi. Seorang prajurit surgawi menjelaskan. Dengan cepat sekali mereka terbang melewati daratan luas dan tampaklah barisan pegunungan megah di depan mata mereka. Alam semesta gelap berbeda dengan alam semesta purba. Alam semesta gelap bagaikan benua yang luas dan tak terbatas. Itu terlalu besar. Belum lagi yang lainnya, 8 jajaran pegunungan ular di depan mereka saja sudah sebanding dengan luas total selusin planet kehidupan biasa. Ketika mereka tiba, prajurit dewa membawa mereka ke darat dan menyembunyikan aura mereka. "Kita sudah dekat dengan jajaran gunung ular 8. Jika kau mendekat lagi, kau akan mudah ditemukan oleh iblis-iblis jahat di dalam sana. Kau bisa pergi sendiri sekarang." Salah satu prajurit surgawi melambaikan tangannya. "Ayo pergi." Beberapa orang sudah terbang terburu-buru, bergegas menuju ke jajaran gunung ular ke-8. Ketika seseorang bertindak, yang lain mengikutinya. Satu persatu sosok berhamburan keluar. Lu Ming mengikuti kerumunan dan terbang menuju sudut pegunungan 8 ular. Dari kejauhan, pegunungan 8 ular tampak seperti terdiri dari 8 ular besar. Begitu besarnya sehingga 500 ular itu tampak banyak, tetapi ketika mereka mendekati pegunungan 8 ular, mereka benar-benar tersebar. Lu Ming berlari memasuki hutan lebat. Di dalam hutan, pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit. Namun, pohon-pohon ini dipenuhi dengan ki iblis yang padat.
Pohon-pohon ini ditutupi dengan duri tajam dan tampak sangat ganas. Menurut prajurit surgawi, setan jahat juga membentuk kelompok, suku, dan bahkan negara. Mereka juga dapat membentuk formasi dan tidak berbeda dengan makhluk di alam semesta purba. Mereka sangat cerdas, jadi kita tidak bisa terlalu ceroboh. Lu Ming merenung. Sosoknya bagaikan hembusan angin, terus-menerus berkedip. Namun, Lu Ming telah berlari di hutan selama setengah jam dan dia tidak menemui setan apapun. Saat Lu Ming merasa bingung, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyerangnya dari kedua sisi. Ki Iblis. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia segera mundur. Namun, tanah di belakangnya tiba-tiba meledak dan sebuah kekuatan tajam melesat langsung ke punggung Lu Ming. Tanpa berpikir dua kali, telapak tangan Lu Ming bagaikan pisau dan ia menebas ke belakang. Dengan suara ledakan, kekuatan itu langsung dihancurkan oleh Lu Ming. Ia tidak menghentikan telapak tangannya dan terus menebas. Dengan bunyi, puff, sosok yang tinggi dan kekar itu terbelah menjadi dua. Setan. Mata Lu Ming berkedip. Akhirnya dia melihat dengan jelas sosok orang itu. Tingginya sekitar 3 meter, seluruh tubuhnya berwarna hijau, dengan sepasang sayap iblis berwarna hijau di punggungnya. Mulutnya penuh taring dan wajahnya ganas. Dia tampak persis seperti iblis legendaris itu. Di alam semesta purba, beberapa makhluk memiliki garis keturunan iblis jahat, dan beberapa teknik kultivasi bahkan dapat membentuk citra iblis jahat, yang hampir sama dengan ini. Makhluk dari alam semesta purba. Bunuh dia, makan dia. Raungan terdengar. Setidaknya ada selusin setan di kiri, kanan, depan, dan belakangnya. Mereka meraung dan menyerang Lu Ming. Yang mengejutkan Lu Ming, bahasa mereka sama dengan bahasa di alam semesta prasejarah. Semua iblis itu tampak sama. Mereka berkulit hijau, bertaring lebar, dan memiliki sepasang sayap iblis di punggung mereka. Mereka terus-menerus meraung dan menyerang Lu Ming. Akan tetapi, Lu Ming dapat mengetahui bahwa tingkat kultivasi tertinggi dari iblis-iblis jahat ini hanya pada tingkat keempat alam Kaisar Surgawi. Membunuh. Ayo, Lu Ming berteriak dan langsung mengaktifkan peningkatan kekuatan tempur karakter pertempuran sebanyak 5 kali lipat. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan pedang iblis mengembun di udara. Mereka dipadatkan dari teknik pedang iblis yang hebat. Lu Ming belum mencapai level pemula teknik pedang iblis yang hebat. Dia dapat menggunakan iblis-iblis ini untuk berkultivasi dan berusaha mencapai level pemula sesegera mungkin. Wus, wus, wus. Pedang iblis itu menebas dan cahaya pedang itu meledak. Satu demi satu, iblis-iblis itu dibunuh oleh Lu Ming di tempat. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah membantai lebih dari 10 iblis. Kemudian, cakar panjang Lu Ming mencakar jantung iblis. Sebuah daya tarik yang kuat meledak. Saat berikutnya, setetes darah yang memancarkan ki iblis yang kuat terbang keluar. Ini adalah darah roh iblis jahat, dan ini juga merupakan tempat untuk menukar poin prestasi Istana Surgawi. Lu Ming mengeluarkan botol giok dan menyimpan darah roh para iblis. Kemudian, ia mengeluarkan kekuatan terlarang. Area terlarang itu bagaikan benang sutra yang memasuki hati semua iblis. Saat berikutnya, tetesan darah roh para iblis terbang keluar dan disimpan oleh Lu Ming ke dalam botol giok. Total ada 13 tetes darah roh iblis jahat, mulai dari kultivasi Kaisar Surgawi tingkat pertama hingga keempat. Lu Ming tidak tahu berapa banyak poin jasa yang bisa ditukarnya. Dia harus pergi ke sumur jasa di Istana Surgawi untuk menukarnya. Sekelompok setan telah muncul di sini. Ini berarti mungkin ada suku setan di dekat sini. Aku ingin tahu seberapa kuat suku setan itu. Lu Ming merenung namun dia tidak takut. Sekarang, Lu Ming menggunakan tongkat mistis es dengan sekuat tenaga. Kekuatan tempur yang meletus cukup untuk melawan Kaisar Surgawi tingkat 9. Tentu saja, tongkat mistis es akan habis setelah beberapa gerakan, tetapi itu kurang lebih dapat memberi Lu Ming waktu untuk melarikan diri. Oleh karena itu, bahkan jika Lu Ming bertemu dengan Kaisar Surgawi tingkat 9, ia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia dapat membunuh siapapun di bawah Kaisar Surgawi tingkat 9. Bab 3988, bertemu dengan ras malaikat. Di 8 jajaran Gunung Ular, tidak ada Kaisar Dewa. Lu Ming kurang lebih merasa tenang. Tentu saja, ketika seseorang bertemu dengan kesayangan surga yang begitu mengerikan, tingkat kultivasi seseorang tidak bisa digunakan untuk mengukur perbedaannya. Lu Ming berpikir apakah dia harus menemukan suku iblis dan menenangkan mereka semua.
Mari kita melihat-lihat dulu. Lu Ming mengambil keputusan. Sosoknya melesat dan dia menuju jauh ke dalam pegunungan. Pegunungan 8 ular terlalu besar. Seseorang yang memasukinya seperti setitik debu yang jatuh ke laut. Lu Ming mencari selama setengah jam namun dia tidak menemui setan apapun. Namun, jalan Lu Ming dihalangi oleh beberapa orang. Ada beberapa pemuda berpakaian putih berkibar. Mereka berasal dari ras malaikat. Mu Yun, akhirnya aku bertemu denganmu. Kamu benar-benar bisa berlari. Salah satu pemuda dari ras malaikat berkata dengan dingin. Hidungnya seperti kait elang. Kalian mengikutiku. Lu Ming berkata, kilatan dingin tampak di matanya. Jawabannya benar. Sejak kami memasuki pegunungan 8 ular, kami sengaja mendekati arah Anda. Namun, kami bertemu dengan gelombang setan jahat di sepanjang jalan. Untungnya, kami akhirnya bertemu dengan Anda. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda tidak terlalu baik. Kata pemuda ras malaikat berhidung bengkok. Oh, kalau begitu apa yang kalian inginkan? Kata Lu Ming. Apa yang kau inginkan? Haha, orang sepertimu tidak punya hak untuk menantang Tuan Muda Jabert. Tentu saja aku akan membantu Tuan Muda Jabert menghadapimu. Setelah kita berurusan denganmu, aku yakin Tuan Muda Jabert pasti akan melihat kita dalam sudut pandang baru. Beberapa jenius dari ras malaikat mencibir. Cahaya suci di tubuh mereka semakin tebal. Aura kuat mereka menekan Lu Ming. Heila, di belakang mereka, sepasang sayap malaikat terbentang. Malaikat bersayap 8. 3 malaikat bersayap 6. Begitu sayap malaikat muncul, cahaya suci yang luas membanjiri area tersebut. Bocah, mati saja. Salah satu dari malaikat bersayap 6 itu menghunus pedang malaikat dan menyerang Lu Ming. Cahaya pedang putih bersih itu menyapu, mengubah pepohonan kuno menjadi debu. Malaikat bersayap 6 ini memiliki kultivasi kaisar dewa tingkat ketiga. Malaikat bersayap 6 yang berada di tingkat ketiga alam kaisar surgawi. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu. Lu Ming terkekeh dan melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang dahsyat itu langsung menghancurkan cahaya pedang lawan, menyebabkan mata lawan dipenuhi rasa takut. Dia merasa kekuatan pukulan Lu Ming terlalu kuat. Malaikat bersayap 6 dari klan malaikat dianggap sebagai jenius yang sangat kuat di alam semesta purba. Bahkan di alam kaisar surgawi, ia dapat bertarung dalam pertempuran yang satu tingkat lebih tinggi. Kaisar surgawi tingkat ketiga setidaknya dapat bertarung melawan kaisar surgawi tingkat keempat. Di sisi lain, Lu Ming hanyalah seorang kaisar surgawi tingkat pertama. Ia mengira bahwa ia sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Lu Ming. Namun, ia menyadari bahwa ia salah sekarang. Jika ia salah, ia harus membayarnya dengan nyawanya. Kekuatan tinju itu menghancurkan, dan dengan suara dentuman, tubuh malaikat bersayap 6 itu meledak, dan bulu-bulunya beterbangan di langit. 3 malaikat yang tersisa tercengang. Bocah, beraninya kau membunuh seorang jenius dari ras malaikatku. Kau mencari kematian. Kamu mencari kematian. 3 orang lainnya sangat marah. Mereka menghunus pedang malaikat dan menyerang Lu Ming. 2 kaisar surgawi tingkat keempat dan 1 kaisar surgawi tingkat ketiga. Dan EBSCP, malaikat berhidung bengkok adalah malaikat bersayap 8 dengan kultivasi kaisar surgawi tingkat keempat. Dia adalah yang terkuat. Malaikat bersayap 8 dari klan malaikat dapat bertarung melawan prajurit yang 2 tingkat lebih tinggi darinya di alam kaisar surgawi. Dia adalah jenius teratas dari klan lainnya. Harus dikatakan bahwa bakat ras malaikat sangat tinggi, umumnya lebih tinggi daripada ras lain. Malaikat biasa yang bersayap 2 dan bersayap 4 mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan mereka yang levelnya lebih tinggi dari mereka, tetapi mereka hampir tak terkalahkan di antara mereka yang levelnya sama. Sedangkan malaikat bersayap 6, dia dapat bertarung lintas tingkatan di alam kaisar surgawi. Orang harus tahu bahwa ada banyak malaikat bersayap 6 di ras malaikat. Kekuatan tempur malaikat bersayap 8 kaisar surgawi tingkat keempat setidaknya setara dengan kaisar surgawi tingkat keenam. Kekuatan tempur seperti itu lebih dari cukup untuk membunuh kaisar surgawi tingkat pertama. Tentu saja, itulah yang mereka pikirkan. Memangnya kenapa kalau kamu malaikat? Bunuh saja. Lu Ming berkata dengan dingin. Peningkatan kekuatan tempur 6 kali lipat dari formula pertempuran berhasil diaktifkan. Dia mengeluarkan teknik angin surgawi dan mantra disintegrasi besar, yang berkumpul menjadi kekuatan yang kuat dan tak tertandingi yang menghancurkan ketiga malaikat muda itu. Ah!
Terdengar dua teriakan berturut-turut. Dua pemuda malaikat tidak dapat menahan serangan Lu Ming sama sekali. Mereka terpental dan tewas di tempat. Tubuh pemuda malaikat berhidung bengkok itu bergetar dan dia batuk darah saat dia mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kau, bagaimana mungkin? Di matanya, hanya ada keterkejutan dan kengerian. Dia sangat terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Hal ini karena ia menyadari bahwa Lu Ming tidak menggunakan senjata ampuh atau bantuan dari luar. Ia sepenuhnya mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, seorang kaisar surgawi tingkat pertama melukainya dengan satu gerakan. Kekuatan tempurnya setara dengan kaisar surgawi tingkat ke-6. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mengejutkan. Bahkan jika Jabert berada di level yang sama dengannya, dia tidak akan mampu menandingi Lu Ming. Tidak, dia harus melaporkannya kepada Tuan Muda Jabert. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. Kedelapan sayap malaikatnya mengepak dengan liar. Bisakah kamu melarikan diri? Ayo pergi, kata Lu Ming dingin. Dia menunggangi angin kencang dan bergerak seperti hantu. Dengan beberapa kilatan, dia mengejar pemuda malaikat berhidung bengkok itu. Kekuatan dahsyat itu ditujukan kepada pemuda malaikat berhidung bengkok. Kau ingin membunuhku? Tidak mungkin. Bulu malaikat suci. Pemuda berhidung bengkok itu meraung dan menyemburkan sehelai bulu. Bulu ini adalah bulu malaikat. Bulu ini telah ditumpahkan oleh Yang Maha Kuasa dari ras malaikat dan dianggap sebagai harta karun yang sangat berharga. Akan tetapi, itu bukanlah senjata pembunuh yang hebat. Ada banyak harta karun di ras malaikat, tetapi tidak semuanya bisa menggunakannya. Bahkan, hanya sedikit yang bisa digunakan. Bulu ini dapat membuat pemuda malaikat berhidung bengkok mengeluarkan kekuatan yang lebih besar, namun kekuatannya terbatas. Ledakan, ledakan. Kekuatan tinju Lu Ming berbenturan dengan bulu itu lebih dari 10 kali. Pada akhirnya, bulu itu tidak dapat menahan serangan Lu Ming dan terpental. Kemudian, 4 manik gravitasi terbang keluar dari tangan Lu Ming dan menekan pemuda berhidung bengkok itu. Pemuda itu menjerit kesakitan dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas mendekat. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia memotong pemuda berhidung bengkok itu menjadi 2. Keempat jenius muda dari ras malaikat ingin membunuh Lu Ming, tetapi mereka semua akhirnya dibunuh olehnya. Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan keempat malaikat muda itu dan memindainya dengan indera spiritualnya. Kemudian, beberapa botol giok muncul di tangannya. Botol-botol itu berisi lebih dari 10 tetes darah roh iblis. Lu Ming menyimpannya tanpa ragu-ragu. Senjata dewa lainnya semuanya dilemparkan ke Qiu-Qiu. Tepat saat Lu Ming hendak pergi, suara siulan mengerikan tiba-tiba datang dari segala arah, membuat Lu Ming merinding. Manik gravitasi. Lu Ming mengendalikan manik gravitasi dengan sekuat tenaganya dan menciptakan gravitasi kuat dalam radius 100 mil. Bab 3988 Kerajaan Iblis. Lu Ming menggunakan manik gravitasi untuk menyelimuti area dalam radius 100 mil dengan gravitasi yang kuat. Pada saat berikutnya, beberapa tombak masuk ke dalam jangkauan gravitasi. Cici. Setelah tombak panjang itu menembus jangkauan gravitasi, suara gesekan yang keras meletus. Percikan api beterbangan ke segala arah dan kecepatannya sedikit melambat. Namun, tombak itu tidak terjepit ke tanah. Sebaliknya, tombak itu terus menusuk ke arah Lu Ming. Kecepatannya masih sangat mengejutkan dan dia melintasi jarak 100 mil dalam sekejap. Lu Ming mengepalkan tangannya dan memukul terus-menerus, beradu dengan tombak panjang. Beberapa ledakan dahsyat terdengar. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia terus mundur. Beberapa tombak panjang juga meledak dan hancur berkeping-keping. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Tombak panjang itu datang dari jarak setidaknya 10.000 mil. Meskipun gravitasi 4 manik gravitasi, tombak itu masih bisa mendorong Lu Ming mundur. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tombak itu. Seorang kaisar surgawi tingkat ke-6 biasa tidak dapat melakukannya. Ini setara dengan kekuatan kaisar surgawi tingkat ke-7. Di kejauhan, terdengar suara keras dari udara yang pecah, kemudian sejumlah besar sosok terbang mendekat. Itu setan, setan yang jumlahnya banyak. Satu demi satu, iblis itu melebarkan sayap iblis mereka dan menyerang Lu Ming dengan aura iblis yang kuat. Itu adalah makhluk dari alam semesta purba. Bunuh dia. Raungan setan jahat bagaikan guntur.
Sepertinya pertempuran tadi membuat para iblis jahat itu waspada. Mungkinkah ini suku iblis jahat di sekitar sini? Lu Ming tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak panik. Itu karena dia dapat merasakan dari aura mereka bahwa yang terkuat di antara mereka hanya berada di alam kaisar surgawi tingkat ketujuh. Ada sekitar 4 kaisar dewa tingkat ketujuh dan sisanya berada di bawah tingkat ketujuh. Jumlahnya sekitar 200. Dia memutuskan akan menahan semua setan ini. Ini semua adalah poin prestasi. Selama dia memiliki poin prestasi, dia bisa mengubahnya menjadi semua jenis harta karun, semua jenis keterampilan rahasia, dan bahkan 3.000 keterampilan rahasia kuno. Oleh karena itu, di mata Lu Ming, iblis-iblis ini telah berubah menjadi berbagai harta karun. Setan itu datang dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah dekat dengan Lu Ming. Khususnya, 4 iblis kaisar surgawi tingkat 7 adalah yang tercepat. Senyum kejam muncul di mata mereka saat mereka mencakar Lu Ming. Aku akan mengantarmu pergi. Sebuah manik bundar muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah manik angin. Angin kencang yang dahsyat menyapu bersih. Keempat iblis jahat yang kuat adalah yang pertama menanggung beban dan langsung tersapu oleh angin kencang. Ah! Dengan 4 kali teriakan berturut-turut, keempat iblis ketujuh itu terpotong-potong oleh angin kencang dan mati di tempat. Para iblis jahat yang tersisa begitu ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Di mata mereka, kematian 4 pemimpin berkuasa dalam sekejap terlalu mengerikan. Pergi, cepat pergi, mundur. Setan lainnya meraung dan mencoba mundur. Jadi, bahkan iblis pun tahu rasa takut. Namun, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Lu Ming terus mengendalikan mutiara angin yang ganas. Angin kencang bersiul dan menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 200 iblis tersapu oleh angin kencang dan dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Setan jurang selalu identik dengan kejahatan dan kekejaman, membunuh mereka sama saja dengan menyingkirkan kejahatan. Namun, Lu Ming memiliki kendali yang baik. Dia hanya membunuh iblis tetapi tidak menghancurkan hati mereka karena dia membutuhkan darah roh iblis. Tidak butuh waktu lama bagi lebih dari 200 setan untuk mati di bawah angin kencang. Kemudian, Lu Ming mengendalikan kekuatan terlarang dan mengeluarkan semua darah roh iblis. Di alam semesta yang gelap ini, ada banyak sekali iblis jahat, tetapi istana surgawi menekan pintu masuk setiap jurang dan menghalangi iblis jahat. Apakah ini demi dunia? Kalau begitu, istana surgawi tidak seburuk itu. Lu Ming bergumam. Sebenarnya, sejak ia memasuki alam semesta gelap, Lu Ming memiliki pertanyaan seperti itu. Tampaknya istana surgawi menjaga pintu masuk ke jurang, yang juga merupakan pintu masuk ke alam semesta yang gelap. Mereka melawan iblis jahat dengan sekuat tenaga dan melindungi alam semesta yang sunyi. Mereka berada di pihak keadilan. Akan tetapi, mengapa ada begitu banyak kekuatan yang menentang mereka, seperti klan naga, keluarga Tang tempat Xian Yanxing berasal di kehidupan sebelumnya, dan kereta terbang. Nak, kau pikir istana surgawi menjaga pintu masuk alam semesta gelap untuk makhluk hidup di alam semesta purba? Kau salah besar. Istana surgawi menjaga pintu masuk untuk dirinya sendiri. Suara iblis tulang itu penuh dengan penghinaan. Bon, informasi apa yang kamu ketahui? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Masih terlalu dini untuk memberitahumu sekarang. Lagi pula, aku tidak tahu banyak. Aku hanya mendengar beberapa rumor. Jika kau ingin tahu detailnya, kau harus bertanya pada makhluk terlarang itu, seperti Fei Yao dari planet induk klan naga, naga penghancur hitam Aoqian, dan pria Tang itu. Kata Bon. Itu rahasia. Lu Ming terdiam. Namun, karena iblis tulang itu tidak mengatakan apa-apa, dia tidak mau repot-repot bertanya. Ini seharusnya suku iblis. Suku iblis seharusnya tidak hanya memiliki orang-orang ini. Aku membuat kesalahan. Aku seharusnya membiarkan satu orang hidup untuk mengintai situasi. Lu Ming diam-diam merasa kesal. Setelah menyimpan darah roh iblis itu, dia segera meninggalkan tempat itu. Lu Ming mencari di sekitar area tersebut. Tidak lama kemudian, dia benar-benar menemukan suku iblis. Kota itu dibangun dengan batu-batu besar. Kelihatannya sederhana dan kasar, dan tidak dapat dibandingkan dengan bangunan-bangunan di alam semesta purba. Di kejauhan, banyak setan terlihat terbang mengitari kota. Di luar kota, ada juga beberapa setan yang berpatroli.
Lu Ming diam-diam menangkap beberapa setan dan menginterogasi mereka. Setan-setan ini juga makhluk hidup yang takut mati. Setelah diinterogasi oleh Lu Ming, mereka mengaku. Dia tidak hanya menceritakan tentang suku itu, tetapi dia juga menceritakan tentang situasi di 8 jajaran Gunung Ular. Pegunungan 8 Ular memiliki total 1325 suku biasa dan 108 suku besar. Namun, semua suku diperintah oleh Kerajaan Iblis yang disebut Kerajaan Iblis 8 Ular. Ibu kotanya berada di tengah persimpangan Pegunungan 8 Ular. Ada banyak ahli, dan mereka sangat kuat. Ada banyak iblis kaisar surgawi tingkat 9. Adapun suku di depannya, orang terkuat hanyalah iblis agung kaisar surgawi tingkat 8. Itu bisa dianggap sebagai suku biasa. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak iblis yang kuat di jajaran Gunung 8 Ular. Ini hanya wilayah tingkat 2. Aku ingin tahu berapa banyak iblis yang menakutkan di alam semesta yang gelap. Lu Ming merenung. Kekaisaran Iblis 8 Ular jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi Lu Ming saat ini. Ada banyak kaisar dewa tingkat 9 yang kuat di dalamnya. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia pasti akan mati jika dikepung oleh 2 kaisar dewa tingkat 9. Namun, Lu Ming mampu menangani suku-suku biasa dan berskala besar ini. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekuatan suku tersebut, Lu Ming langsung menyerang. Tak lama kemudian, suku biasa ini hancur berkeping-keping. Bab 3990, Malaikat Bersayap 10. Setelah menyimpan semua darah roh iblis jahat, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menuju ke kedalaman Pegunungan 8 Ular. Pegunungan 8 Ular terbentuk dari pertemuan 8 pegunungan besar berbentuk ular. Bagian tengah merupakan tempat berkumpulnya 8 ular. Itu adalah tempat yang terbesar dan juga paling sentral. Dan daerah sekelilingnya adalah ujung dari rangkaian gunung ular ke-8. Lu Ming dan kelompoknya telah masuk dari ujung pegunungan. Lu Ming sekarang berada di ujung pegunungan. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak suku iblis yang ada. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Lu Ming telah memburu setan selama lebih dari 10 hari. Dengan senjata pemusnah massal di tangannya, Lu Ming berhasil dalam setiap usahanya. Satu persatu, iblis-iblis itu mati di tangannya. Jumlah darah roh iblis di tangan Lu Ming bertambah. Namun, saat mereka memburu para iblis, iblis-iblis itu memburu mereka. Sepanjang jalan, Lu Ming juga melihat orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian itu terkoyak dan menjadi santapan para iblis. Suatu hari, Lu Ming sedang dalam perjalanan ketika ia tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Itu dia. Mata Lu Ming berkedip. Orang itu adalah Hua Sue dari klan Elf. Namun, saat ini, Hua Sue dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh dengan luka dan dia menderita cedera serius. Suara mendesing. Di belakang Hua Sue, 2 sosok mengejarnya. Ras malaikat. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Gadis peri kecil, kau tidak bisa lari. Menyerahlah dan layani kami dengan baik, dan kami akan memberimu kematian cepat. Salah satu pemuda dari ras malaikat mencibir. Dia sangat cepat. Dia memiliki 8 sayap di punggungnya. Dia mengejar Hua Sue seperti seberkas cahaya. Kalian para malaikat sungguh hina. Hua Sue menggertakkan giginya dan terbang dengan sekuat tenaga. Namun, luka-lukanya terlalu berat dan memengaruhi kecepatannya. Jarak antara kedua jenius ras malaikat itu terus mendekat. Lu Ming terbang langsung ke arah Hua Sue. Begitu dia terbang, Hua Sue memperhatikannya. Penggembala awan. Mata Hua Sue berkilat karena terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Lu Ming. Dia tahu bahwa Lu Ming memiliki senjata yang kuat di tangannya. Dia mungkin bisa diselamatkan jika dia bertemu Lu Ming. Itu penggembala awan. Bagus sekali. Aku baru saja akan mencarinya, tetapi dia datang sendiri. Sekaranglah saatnya untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Kedua jenius dari ras malaikat itu juga sangat gembira. Mereka bergegas menuju Lu Ming dan menguncinya dengan aura mereka yang kuat. Hua Sue mendarat di samping Lu Ming, terengah-engah. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Ming berkata dengan ekspresi tenang. Kedua jenius dari klan malaikat itu adalah kaisar dewa tingkat 4. Mereka adalah malaikat bersayap 8 dan kekuatan tempur mereka setara dengan kaisar dewa tingkat 6. Lu Ming tidak menganggap mereka serius. Aku baik-baik saja, tetapi sang putri terjebak oleh mereka. Kata Hua Sue. Ling Yuwei.
Mata Luming berbinar. Bocah, mati saja. Salah satu pemuda dari ras malaikat menyerang Luming, pedang malaikatnya menebas kepala Luming. Ledakan. Luming melancarkan pukulan dan menghantam pedang malaikat. Langit pun dipenuhi cahaya warna-warni. Kemudian, pemuda malaikat itu mundur dengan cepat. Dan EBSCP, dengungan-dengungan-dengungan. Keempat manik gravitasi bergetar dan terbang keluar. Gravitasi yang kuat menyelimuti kedua malaikat muda itu. Kemudian, Luming menyerbu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, serangkaian ledakan dan raungan marah terdengar, diikuti oleh dua teriakan. Tempat itu kembali damai, tetapi ada dua mayat lagi di tanah. Dua malaikat bersayap 8 dari ras malaikat dibunuh oleh Luming. Cincin penyimpanan mereka juga mendarat di tangan Luming. Di sampingnya, Hua Sue sedikit bingung. Dia tahu bahwa Luming sangat kuat. Jika dia menggunakan senjata pamungkasnya, dia pasti bisa membunuh mereka berdua. Namun, Luming sama sekali tidak menggunakan senjata pamungkasnya tadi. Dia bahkan tidak menggunakan senjata pembunuhnya dan telah membunuh dua orang jenius dari ras malaikat. Tingkat kekuatan tempur ini membuat hati Hua Sue bergetar. Di mana Ling Yuwei? Tunjukkan jalannya, kata Luming. Mu Yun, ada seorang jenius tingkat atas dari ras malaikat di antara orang-orang yang berurusan dengan sang putri. Dia sangat kuat dan juga memiliki senjata suci yang mengerikan. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak sebanding dengannya. Wajah Hua Sue berubah. Luming sudah menduga hal ini. Ling Yuwei sekarang berada di puncak alam kaisar surgawi tingkat kedua. Setelah bakatnya berkembang, kekuatan tempurnya sangat kuat. Ditambah dengan busur Raja Peri yang berlumuran darah, kekuatannya sangat mengerikan. Siapapun yang bisa menghadapinya jelas bukan orang yang lemah. Akan tetapi, Luming tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Aku tahu, kau hanya perlu memimpin jalan. Wajah Luming sedikit gelap dan nadanya menjadi lebih serius. Entah mengapa, hati Hua Sue bergetar. Dia tidak berani membantah nada bicara Luming seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang tetua. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Lewat sini. Pada akhirnya, Hua Sue memimpin Luming ke satu arah. Saat terbang, Hua Sue memperkenalkan, kami sedang melawan sekelompok setan jahat. Para malaikat tercela itu mengambil kesempatan untuk menyerang kami. Mereka tidak hanya mencuri darah roh setan jahat kami, tetapi mereka juga mengambil kesempatan untuk menyerang sang putri. Sang putri lengah dan terluka. Kami memiliki beberapa saudara perempuan, tetapi mereka juga meninggal. Pada akhirnya, sang putri berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan lawan sehingga aku bisa menerobos dan mencari bantuan. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku akan berada dalam bahaya. Hua Sue menjelaskan secara singkat dan Luming secara kasar mengerti apa yang tengah terjadi. Setelah beberapa saat, mereka mendekati sebuah tebing. Tepat di depan, sang putri menggunakan tebing untuk menghalangi lawan. Hua Sue mengirimkan transmisi suara ke Luming dengan lembut. Luming mengangguk dan menyembunyikan auranya. Dia dan Hua Sue mendekat dengan tenang. Setelah semakin dekat, dia diam-diam melihat ke depan. Di hadapan mereka ada tebing yang sangat tinggi. Tebing itu tingginya puluhan ribu kaki dan sangat halus, seperti sepotong logam halus. Di dasar tebing, Ling Yuwei memegang busur Raja Elf yang berlumuran darah di tangannya. Sebuah pohon menjulang tinggi muncul di belakangnya, dan esensi kehidupan yang kaya terus mengalir ke busur Raja Elf yang berlumuran darah, membentuk anak panah yang diarahkan ke depan. Di depan Ling Yuwei, sekelompok malaikat membentuk setengah lingkaran dan mengelilinginya. Namun, para malaikat ini tampaknya sangat takut dengan anak panah Ling Yuwei. Mereka hanya mengelilinginya dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Ling Yuwei, menyerahlah, segel kultivasimu sendiri, dan patuhi perintah kami untuk menemui Tuan Muda Kopte di masa depan. Hari ini, kamu tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Kata salah satu malaikat yang dipilih dengan dingin. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dasar makhluk tercela. Tidak ada apa-apa antara aku dan Jabert. Aku lebih baik mati daripada menyegel basis kultivasiku untuk bertemu dengannya. Ling Yuwei berkata dengan dingin, namun wajahnya sedikit pucat, jelas terlihat terluka. Matanya tampak serius saat dia mengamati dua malaikat jenius. Dua jenius dari ras malaikat, satu laki-laki dan satu perempuan, berdiri di dua arah yang berbeda. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi aura mereka menakutkan.
Ada lebih dari selusin pemuda dan pemudi dari ras malaikat yang hadir. Namun, hanya dua orang ini yang membuat Ling Yuwei takut. Keduanya adalah malaikat bersayap 10 dengan kultivasi tinggi dan kekuatan tempur yang dahsyat. Yang terpenting, keduanya memiliki senjata pembunuh yang mengerikan. Saat dilepaskan, kekuatan mereka sangat mengejutkan, dan tidak kalah dengan busur Raja Elf berlumuran darah miliknya. Karena kedua orang inilah ia merasa sulit untuk keluar dari kepungan. Bab 3991 Duel Senjata Pembunuh Hebat. Hari ini bukan tergantung padamu. Pedang malaikat, kata salah satu dari 10 malaikat bersayap dengan dingin. Pedang malaikat muncul di tubuhnya, dan cahaya suci yang menyilaukan memenuhi sekelilingnya, memancarkan aura yang kuat. Para jenius lain dari ras malaikat di sekitarnya terus mundur, menatap pria ini dengan penuh hormat. Tanpa diragukan lagi, pedang malaikat ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Ketika diaktifkan oleh malaikat bersayap 10 ini, kekuatannya sangat mengerikan. Satu-satunya yang masih berdiri adalah malaikat bersayap 10 lainnya, seorang malaikat perempuan. Sebuah mahkota muncul di kepalanya. Itu adalah mahkota malaikat. Mahkota itu juga sangat menakutkan, memungkinkannya untuk memblokir aura pedang malaikat. Asyik, busur Raja Peri yang berlumuran darah di tangan Ling Yuwei bergetar. Darah di atasnya tampak mengalir, dan aura yang kuat menghalangi aura pedang malaikat itu. Mata malaikat laki-laki bersayap 10 itu dingin saat dia tiba-tiba melangkah maju. Ledakan, bumi bergemuruh dan pedang Qi meledak. Kebuntuan telah terpecahkan. Suara mendesing. Ling Yuwei bergerak. Sebuah anak panah menembus udara, menciptakan terowongan spasial saat melesat ke arah malaikat bersayap 10. Memotong. Malaikat bersayap 10 juga bergerak. Pedang malaikat berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan menebas, tepat mengenai anak panah yang ditembakkan Ling Yuwei. Ledakan. Seolah-olah sebuah bintang telah meledak, memancarkan cahaya surgawi yang menyilaukan. Lalu kedua sosok itu mundur. Dengan gerakan ini, keduanya menjadi seimbang. Di kejauhan, ekspresi Lu Ming tampak serius. Setelah Ling Yuwei dan malaikat laki-laki bersayap 10 menggunakan senjata pamungkas mereka, kekuatan yang mereka lepaskan mencapai tingkat Kaisar Dewa tingkat ke-9. Lu Ming hanya dapat mencapai level ini dengan menggunakan tongkat mistik es. Saat Ling Yuwei dan malaikat bersayap 10 jantan mundur, malaikat bersayap 10 betina melangkah maju. Mahkota malaikat di kepalanya bersinar dengan cahaya suci. Cahaya suci itu berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menamparkan Ling Yuwei. Ling Yuwei baru saja bertukar pukulan dengan malaikat bersayap 10 laki-laki dan masih linglung. Dia hanya bisa menarik busur raja yang berlumuran darah dan menembakkan anak panah lagi. Anak panah itu bertabrakan dengan telapak tangan cahaya suci. Kali ini, serangan tergesa-gesa Ling Yuwei gagal menghalangi telapak tangan itu sepenuhnya. Dia terlempar ke belakang oleh telapak tangan itu dan menghantam dinding tebing, menimbulkan suara keras. Dinding tebing itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sangat keras. Meski begitu, masih ada beberapa retakan di tebing itu, yang panjangnya 10.000 meter. Aduh, wajah Ling Yuwei memucat dan dia memuntahkan darah. Putri, Hua Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Teriakan tanda bahaya ini segera membuat ras malaikat waspada. Siapa ini? Beraninya kau memata-matai bisnis klan malaikat. Keluar. Beberapa teriakan dingin terdengar. Kemudian, beberapa suara menerjang ke arah Lu Ming dan yang lainnya seperti kilat. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Namun, Lu Ming sudah berencana untuk membantu. Dia tidak mungkin meninggalkan mereka begitu saja. Setelah beberapa lama berteman, selain dari kontrak pernikahan yang tidak dapat dijelaskan, mereka dapat dianggap sebagai teman. Lu Ming tidak akan tinggal diam dan melihat temannya menghadapi bahaya tanpa memberikan bantuan. Tadi, dia hanya berpikir tentang cara menyerang. Sekarang, dia tidak perlu berpikir. Kau tetap di sini dan jangan bergerak. Serahkan sisanya padaku. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Hua Sue. Meskipun kultivasi Hua Sue tidak lemah dan berada di alam kaisar surgawi tingkat keempat, setidaknya setengah dari malaikat memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah darinya. Dia tidak akan banyak membantu jika dia pergi. Setelah mengatakan itu, Lu Ming langsung bergegas keluar. Semua orang melihat Lu Ming saat mereka bergegas keluar. Penggembala awan.
Ling Yuwei adalah orang pertama yang berseru kaget. Dia jelas sangat terkejut melihat Lu Ming di sini. Itu dia, itu Mu Yun. Dialah anak yang menantang Tuan Muda Jabber. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Berani sekali kamu masuk ke dalam perangkap. Orang-orang dari ras malaikat juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming berani keluar sendiri. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah niat membunuh yang dingin. Beberapa malaikat yang menyerang lebih dulu sangat kejam. Mereka melambaikan tangan dan beberapa cahaya pedang yang mengerikan melesat ke arah Lu Ming. Total ada 3 jenius dari ras malaikat yang menyerang Lu Ming. Mereka semua adalah malaikat bersayap 6, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak lemah. Mereka semua telah mencapai tingkat keempat Kaisar Surgawi. Karena dia adalah malaikat bersayap 6, Kaisar Surgawi tingkat keempat mempunyai kekuatan tempur seperti Kaisar Surgawi tingkat kelima. Namun, Lu Ming tidak mempedulikan hal ini. Ledakan. Sebelumnya, Lu Ming sudah mulai mengaktifkan formula karakter pertempuran 6 kali lipat kekuatan tempurnya. Dalam proses penyerangan, kekuatan tempur 6 kali lipat sudah berhasil diaktifkan. Dia melancarkan beberapa pukulan beruntun, dan kekuatan tinju yang kuat dan dahsyat menghancurkan pancaran pedang yang dipancarkan oleh 3 malaikat bersayap 6. Kekuatan tinju itu tidak berhenti dan terus membombardir 3 malaikat bersayap 6 itu. Arg! Ketiga malaikat bersayap 6 itu berteriak kesakitan saat tubuh mereka meledak dan mereka mati di tempat. Hal ini mengejutkan semua malaikat yang hadir. Jelas, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui harapan mereka. Adapun Lu Ming, dia tidak berhenti. Dia sudah menyerang ras malaikat. Wus! Manik angin yang ganas muncul di tangannya. Angin kencang menyapu dan menyelimuti semua malaikat. Beberapa malaikat yang paling dekat dengan Lu Ming tidak dapat menghindar tepat waktu. Mereka berteriak dan mati diterpa angin kencang. Angin kencang terus bertiup, seakan hendak menyapu semua malaikat. Ekspresi malaikat lainnya berubah dan mereka mundur. Bocah, beraninya kamu. Mati, teriak malaikat bersayap 10 itu dengan dingin. Mahkota malaikat di kepalanya bersinar, berubah menjadi pedang cahaya suci dan menebas. Dengan suara gemuruh yang keras, Lai Feng benar-benar terbelah dua oleh cahaya suci, berubah menjadi energi dan menghilang. Kemudian, cahaya suci dari mahkota malaikat mengembun menjadi sepasang sayap. Sayap-sayap itu berkelebat dan malaikat bersayap 10 itu dengan cepat mendekati Lu Ming. Dia mengayunkan pedang cahaya suci lainnya ke arah Lu Ming. Mahkota malaikatnya tampak memiliki cahaya suci yang tak terbatas. Cahaya suci ini dapat mengubah semua serangan. Pedang cahaya suci itu menebas dan langit tampak terbelah dua. Kekuatannya sangat mengerikan dan Lu Ming merasa sulit untuk melawannya. Hal ini wajar saja karena pedang ini memiliki kekuatan Kaisar Surgawi tingkat 9. Bahkan dengan mutiara angin yang ganas, Lu Ming tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menggunakan tongkat es misterius. Ini bukan saatnya untuk menyembunyikan kekuatannya. Lu Ming mengeluarkan tongkat mistik es tanpa ragu-ragu dan energi terlarang terus mengalir ke tongkat mistik es itu. Ledakan. Batang es misterius itu membesar dan menghantam dengan cepat. Kekosongan berubah menjadi kekacauan dan bertabrakan dengan pedang cahaya suci. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seluruh langit tampak terbagi menjadi dua. Di sisi lain, udara membeku karena dinginnya yang menusuk tulang. Di sisi lain adalah dunia cahaya suci, yang sangat mempesona. Kemudian, Lu Ming dan malaikat betina bersayap 10 mundur. Bagaimana itu mungkin? Hati para malaikat lainnya bergetar.